Sehubungan dengan perang antara US Israel dengan Iran, harga oil terus melonjak. Dan per video ini dibuat, harga oil sempat melonjak lebih dari $100 per barelnya sebelum akhirnya koreksi ke sekitar $90 per barel. Di saat yang bersamaan, IHSG justru ditutup negatif ke 7.300-an. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harga minyak naik tapi IHSG-nya malah jeblok? Nah, di video ini saya akan coba bahas dengan bahasa yang sederhana, apa hubungannya antara perang, harga minyak, dan pasar saham, supaya kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih clear. Kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini. Oke, nah jadi pertama kita bahas dulu ya, kenapa harga minyak bisa melonjak ke lebih dari $100 per barelnya. Jadi penyebab utama lonjakan harga minyak kali ini bukan karena permintaan dunia yang tiba-tiba meledak, dan juga bukan karena faktor supply demand biasa. Kenaikan ini lebih banyak dipicu oleh shock geopolitik yang ekstrim di Timur Tengah. Nah, pasar melihat situasi ini bukan sebagai kenaikan harga yang sehat, tapi sebagai tanda bahwa risiko global sedang melonjak. Dan ketika risiko global naik tajam, ya pasar biasanya akan langsung bereaksi negatif, termasuk IHSG. IHSG sendiri merespon kenaikan harga minyak dengan penurunan yang signifikan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan harga oil naik baru-baru ini? Yang pertama adalah eskalasi konflik antara US Israel dengan Iran. Nah, konflik yang dimulai pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026 ini sudah masuk di fase yang sangat serius. Serangan US dan Israel ke Iran dibalas oleh Iran bukan hanya secara militer, tapi juga dengan target yang menyentuh infrastruktur energi dan jalur distribusi minyak. Nah, ini poin pentingnya. Karena ketika konflik mulai mengganggu energi, pasar langsung panik. Kenapa? Karena kawasan Teluk Persia adalah salah satu pusat pasokan minyak dunia. Begitu ada serangan, ancaman terhadap fasilitas produksi, dan risiko ke kapal tanker, pasar tidak peduli apakah kerusakannya permanen atau sementara. Yang dihitung pasar adalah potensi terganggunya supply. Dan begitu supply global terancam, harga langsung melonjak. Yang membuat situasi jauh lebih parah adalah ancaman terhadap Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini bukan jalur biasa. Ini adalah checkpoint paling penting dalam perdagangan minyak dunia. Sekitar 20-30% pasokan minyak global atau sekitar 17-21 juta barel per hari melewati jalur ini. Jadi kalau ada ancaman blokade, gangguan pengiriman, atau kapal-kapal tanker mulai menghindari rute tersebut, dampaknya langsung besar ke pasar global. Nah, berdasarkan pemberitaan, Iran khususnya Garda Revolusi disebut mengganggu lalu lintas tanker di area tersebut. Akibatnya biaya asuransi melonjak, ongkos pengiriman ikut naik ekstrim, bahkan biaya pengangkutan dari kawasan Gulf ke Asia dikabarkan mencapai rekor tertinggi. Jadi bukan hanya soal minyaknya ada atau tidak, tapi apakah minyak itu bisa dikirim dengan aman dan dengan biaya yang wajar. Nah, ketika pasar melihat jalur distribusi utama dunia terancam, otomatis muncul yang namanya risk premium. Singkatnya, harga minyak naik bukan hanya karena pasokannya yang berkurang, tapi juga karena risiko di balik pasokan itu ikut dihargai lebih mahal. Itulah kenapa harga oil bisa menembus sampai di atas $100 per barelnya. Nah, faktor yang kedua, produksi dipangkas oleh produsen Timur Tengah. Nah, beberapa negara Teluk seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Kuwait mulai mengambil langkah hati-hati. Mereka tidak dalam posisi bisa seenaknya meningkatkan produksi karena keamanan kawasan sedang terganggu. Bahkan ada yang justru memangkas produksi sementara untuk mengurangi risiko yang lebih besar. Kuwait misalnya, sebagai salah satu produsen besar OPEC, mengambil langkah pemotongan produksi dan output kilang sebagai tindakan pencegahan. Irak juga mengalami penurunan produksi yang sangat tajam di beberapa ladang utama. Jadi pasar melihat ini sebagai signal bahwa supply memang benar-benar mengetat. Di Irak, produksi dari 3 ladang minyak utama di selatan itu turun sekitar 70% menjadi 1,3 juta barel per harinya. Dari yang sebelumnya adalah 4,3 juta barel per hari sebelum perang Iran. Ketika pasar sedang butuh kepastian pasokan, OPEC Plus juga tidak memberikan respon yang cukup agresif untuk menenangkan keadaan. Mereka tidak langsung menambah output besar-besaran.
Akibatnya, kekhawatiran pasar makin besar. Nah, ketika pasokan berkurang di tengah konflik, harga minyak sudah hampir pasti terdorong naik. Nah, faktor yang ketiga, adanya pengangkatan Supreme Leader baru. Nah, faktor ketiga yang ikut menambah ketegangan adalah perubahan kepemimpinan di Iran. Nah, Majelis Pakar Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei, anak dari Supreme Leader sebelumnya, yaitu Ali Khamenei, yang tewas setelah serangan udara. Nah, ini bukan sekedar pergantian nama. Dalam situasi perang, pergantian pemimpin tertinggi bisa menciptakan ketidakpastian baru, baik secara internal maupun eksternal. Nah, pasar takut perubahan kepemimpinan ini justru membuat respon Iran menjadi lebih keras, lebih tidak terduga, atau membuka fase baru konflik yang lebih panjang. Nah, jadi sentimen negatifnya bertambah. Selain 3 faktor utama tadi, ada juga faktor pendukung yang bikin harga minyak makin liar. Data ekonomi yang melemah membuat pasar berharap The Fed akan memangkas suku bunga. Harapan suku bunga turun biasanya mendorong aset-aset seperti komoditas ikut naik. Nah, jadi sentimen ini ikut menambah bahan bakar untuk kenaikan harga minyak. Pertanyaan berikutnya, kenapa IHSG malah jeblok? Buat Indonesia, lonjakan harga minyak seperti ini lebih banyak dilihat sebagai ancaman daripada kabar baik. Memang betul, Indonesia punya sejumlah emiten energi yang bisa diuntungkan dari harga minyak yang tinggi. Tapi secara makro, ekonomi Indonesia justru bisa tertekan. Kenapa? Karena Indonesia masih sensitif terhadap kenaikan harga energi, subsidi, inflasi, nilai tukar, dan tekanan fiskal. Gampangnya, kalau harga minyak naik terlalu tinggi, beban subsidi energi bisa meningkat. Lalu akibatnya apa? Defisit anggaran bisa ikut melebar. Pemerintah sendiri pernah menyampaikan bahwa jika harga minyak naik ke $92 per barel saja, defisit Indonesia itu bisa naik ke sekitar 3,6 sampai 3,7% dari PDB. Nah, sekarang bayangkan kalau harga minyak sempat di kisaran $116 per barel tertingginya kemarin. Jelas tekanannya jauh lebih berat. Artinya pemerintah harus memikirkan ulang banyak hal. Bisa saja ada penundaan proyek fisik yang belum masuk tahap krusial. Bisa juga ada penggeseran energi pengadaan barang ke subsidi energi. Dan pada saat yang sama, bantuan sosial harus tetap dijaga agar masyarakat tidak terkena dampak terlalu keras. Jadi, pasar melihat ruang fiskal Indonesia itu bisa tertekan. Selain itu, ketika risiko global naik, investor asing biasanya langsung mengurangi exposure ke aset berisiko, termasuk saham di emerging market seperti Indonesia. Nah, jadi penurunan IHSG bukan cuma soal domestik, tapi juga karena reaksi risk off dari investor global. Jadi mereka memilih untuk keluar dulu dari aset yang dianggap lebih berisiko, lalu parkir ke instrumen yang lebih aman. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah eskalasi perang ini akan berkepanjangan? Kalau kita lihat dari sisi biaya perang yang panjang sebenarnya tidak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Dalam 100 jam pertama Operation Epic Fury saja, estimasi biayanya mencapai 3,7 miliar US dollar. Berarti perharinya sekitar 890 juta US dollar. Dan yang lebih parah, sebagian besar biaya tersebut justru berasal dari pengeluaran yang tidak dianggarkan. Nah, biaya besar ini didorong oleh penggunaan amunisi canggih, operasi militer skala besar, dan kehadiran angkatan laut yang mahal. Sementara di sisi lain, Iran memainkan peran yang lebih asimetris dengan biaya yang jauh lebih rendah. Jadi, makin lama konflik berjalan, ya makin besar beban yang harus ditanggung Amerika Serikat. Belum lagi kenaikan harga minyak juga bisa mendorong inflasi di Amerika Serikat sendiri. Jadi secara ekonomi, perang panjang justru bisa menjadi bumerang bagi US. Karena itu, wajar kalau ada pernyataan bahwa perang ini diupayakan selesai secepat mungkin. Dan itu juga terlihat dari harga oil yang tadi saya sebutkan turun kembali setelah sempat memuncak. Nah, on the other hand, Trump juga bilang akan mengakhiri perang secepatnya dan akhirnya ya harga oil kembali terkoreksi ke sekitar $90 per US barrel. Nah, kenapa US mau perang ini berakhir secepatnya? Yaitu tadi, perang berkepanjangan tidak menguntungkan buat US. Jadi harga oil naik akan menaikkan inflasi di US, ya barang-barang di US akan semakin mahal dan akan berdampak pada daya beli masyarakat. So, jadi kesimpulannya adalah tekanan yang terjadi di pasar, termasuk penurunan IHSG memang sangat dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang sedang meningkat di Timur Tengah.
Lonjakan harga minyak kali ini bukan muncul karena ekonomi global yang sedang kuat, tapi karena pasar sedang merespon ketakutan atas perang, gangguan distribusi energi, dan risiko inflasi yang bisa ikut naik. Namun, di tengah kekhawatiran ini, ada satu hal penting yang juga perlu kalian pahami. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, Amerika Serikat sebenarnya tidak diuntungkan jika perang ini berlangsung lama. Biaya perang sangat besar, tekanan terhadap inflasi juga meningkat, dan secara ekonomi, konflik berkepanjangan justru bisa menjadi beban bagi mereka sendiri. Karena itu, pasar juga melihat bahwa ada dorongan kuat agar konflik ini tidak berlarut-larut. Nah, Trump sendiri juga sudah menyampaikan bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama. Ya meskipun kita sama-sama tahu bahwa tidak ada satupun perkataan Trump yang bisa dipegang. Dan pernyataan ini tentunya belum menghilangkan seluruh risiko, tapi ya setidaknya memberikan signal lah bahwa ada keinginan untuk menahan eskalasi agar tidak terus membesar. Walaupun begitu, ancaman tetap belum benar-benar hilang. Apalagi dengan naiknya anak dari Supreme Leader sebelumnya yang bisa saja membawa dinamika dan ketegangan baru dalam arah kebijakan Iran ke depan. But for now, untuk saat ini ya pasar memang sedang bergerak dalam fase yang sensitif. Pergerakan masih bisa sangat fluktuatif dan sentimen energi masih mungkin muncul sewaktu-waktu. Tapi kalau eskalasi mulai mereda, maka tekanan di harga minyak juga bisa turun dan pasar punya peluang untuk kembali lebih stabil. Ya harapannya setelah libur lebaran nanti pasar bisa kembali berjalan lebih normal, sentimen mulai membaik, pelaku pasar bisa kembali fokus pada fundamental, ya bukan hanya ketakutan pada tensi geopolitik. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman sendiri melihat konflik ini seperti apa, mungkin ada yang bisa share di kolom komentar. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.